Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bertemu lagi insyaallah. Kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang ada di seputar kita. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini orang banyak bertanya tentang bagaimana kita ini berbisnis di masa pandemi ini. Jawabannya ya santai saja. Ya berbisnis saja, karena apa? Tidak harus dihentikan kegiatan bisnis itu. Dalam banyak hal kita bisa mencari peluang yang mungkin saja pada waktu masa normal bukan menjadi peluang yang utama, tapi saat ini kita punya peluang yang utama untuk menjadikan internet itu sebagai alat untuk berbisnis. Bisnis online itu sangat menjanjikan. Tetapi juga saya katakan bisnis offline pun tidak seharusnya berhenti sama sekali, karena tidak semua orang itu bisa berbisnis secara online. Saya kemarin bertemu dengan penjual buah dan juga penjual sayur. Mereka mengatakan bahwa jualan buah dan sayur di pasar tradisional itu tidak terikat banyak aturan. Dan bahkan dalam banyak hal produk-produk hortikultura misalnya itu bisa mereka jual dengan penjualan yang sangat fluktuatif. Artinya harganya itu tidak menentu, karena ketika pasar itu lebih banyak permintaan, dengan sendirinya apa yang mereka jual itu naik harganya secara otomatis. Dan begitu permintaan menurun dan penawaran itu terlalu banyak, ya otomatis harga jualan mereka itu bisa menurun drastis harganya. Dan itulah sesuatu yang natural. Bahkan menjelang hari-hari tertentu, banyak produk-produk yang mereka jual itu dijual oleh para pedagang dengan cara penjualan yang agak manipulatif. Misalnya banyak buah-buahan yang dikesankan menjadi buah-buahan yang layak jual, kemudian juga pohon-pohon, sayur-sayur mereka coba untuk mereka tampilkan dengan tampilan-tampilan yang menarik, dengan sedikit memanipulasi sesuatu yang mereka jual itu. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan formalin untuk menjual barang-barang dagangannya itu, sehingga terkesan buah-buahan itu seperti buah-buahan yang masih sangat segar, padahal buah-buahan itu sebenarnya sudah dijajakan agak lama. Karena sebagian pedagang itu hanya mementingkan keuntungan, meskipun keuntungan itu harus mereka dapatkan dengan merugikan para pembeli. Mereka sudah tidak berpikir lagi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada pembeli, bahkan mereka berpikir yang penting untung, meskipun keuntungan itu harus mereka dapatkan dengan cara yang sangat manipulatif. Tentu saja kalau kita bicara tentang akhlak Islam, ini sama sekali berseberangan dengan konsep akhlak Islam ketika kita bicara tentang bagaimana seharusnya orang Islam itu berbisnis atau berjual beli. Nah, fenomena ini sangat memprihatinkan, dan saya lihat sebagian pedagang itu sudah meninggalkan nilai-nilai kejujuran dalam berniaga, sehingga di dalam pasar itu isinya adalah kebohongan-kebohongan yang beragam. Padahal di dalam Islam ditegaskan bahwa berdagang itu harus dimulai dengan kejujuran, dan mereka harus berjual beli dengan prinsip ridho antar mereka, dan pada saat mereka ridho, insya Allah tidak ada pihak yang dirugikan dengan jual beli yang mereka lakukan. Kejujuran itu harus diutamakan, sehingga jangankan menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya, misalnya dapat merusak kesehatan, mengurangi takaran timbangan pun telah dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW menekankan arti penting untuk menakar sesuatu dan menimbang sesuatu dengan tepat.
Kita bisa melihat misalnya dalam firman Allah yang terkait dengan masalah itu, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 misalnya. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Kecelakaanlah, ya, kalau bahasa lebih yang lebih tepat ya ciroko mincit berbahasa Jawa. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Jadi kalau mereka membeli maunya dilebihkan, kalau mereka menjual selalu ingin mengurangi. Yang penting mereka untung, orang lain rugi, terserah. Sehingga itu yang disebut sebagai sikap egois. Yang penting aku, kamu boleh jadi akan jadi korban diriku, atau kalau kita bicara kelompok, yang penting kamu dan mereka itu karena bukan bagian dari kami, boleh saya rugikan, yang penting kami untung. Dan bahkan banyak diskusi yang menyatakan bahwa aturan-aturan di pasar pun bisa dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan aku dan kami itu dengan cara merugikan mereka atau kamu yang memang bisa jadi korban dari proses jual beli yang mereka lakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang mengingatkan pada diri kita, dan waktu itu memang benar-benar terjadi. Orang-orang Arab pada waktu itu memang ada kecenderungan melakukan proses jual beli dengan cara yang curang. Antara lain, ketika menimbang mereka tidak jujur, ketika mereka menakar mereka tidak jujur. Nah sekarang ini ukuran-ukuran yang dibuat oleh orang pun bisa saja disampaikan dengan tidak jujur, sehingga banyak pembeli yang terkecoh ketika membeli barang apapun. Bahkan beberapa kali saya membeli laptop itu ternyata apa yang mereka katakan baik, spesifikasinya itu baik, ternyata di dalamnya tidak seperti apa yang mereka katakan, sehingga laptop itu begitu kita pakai sebentar aja rusak. Bahkan software yang mereka jual pun kadang-kadang software-software bajakan yang tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya ketika kita pakai cepat sekali rusak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada umat Islam untuk tidak sekali-kali mengurangi takaran atau timbangan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Pada ayat itu Allah berfirman, "Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sampai kamu mengurangi neraca itu. Ini peringatan yang keras. Bagaimana sikap adil itu harus dimunculkan di dalam kegiatan bisnis. Jangan sampai ada kezaliman di antara kita. Begitu. Ya. Ya, alhamdulillah ini ada yang memperhatikan. Wa aqimul wazna bil qisti. Tegakkan timbangan itu dengan adil, seadil-adilnya. Wala tuhsirul mizan, jangan sampai kau kurangi timbangan itu, sehingga dengan pengurangan itu ada pihak yang dirugikan karena kamu ingin mengambil keuntungan dari siapapun yang keuntungan itu bisa Anda ambil dengan merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh. Jangan sampai merugikan pihak lain ketika kita ingin mencari keuntungan dengan cara apapun, gitu. Nah, di dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu tiba di Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah itu termasuk orang-orang yang paling suka melakukan kecurangan di dalam menakar dan menimbang. Nah, karena itulah kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Sehingga setelah turun ayat ini, orang-orang Madinah termasuk orang-orang yang takut untuk berlaku curang, mereka berubah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, An Ibnu Abbasin qala lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min ahbatin nasi kailan. Fa anzalallahu subhanahu wailul mutaffifin ila akhir ayah. Fa ahsanul kaila ba'da dzalik. Nah, dari Ibnu Abbas ia berkata, tatkala Nabi Muhammad SAW itu tiba di Madinah,
mereka adalah orang-orang yang paling buruk di dalam menimbang. Siapa mereka itu? Orang-orang di Madinah. Maka Allah menurunkan ayat ini yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Nah, setelah itu mereka takut dan berlaku jujur di dalam menimbang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra juz 10 halamannya halaman 327. Hadisnya hadis nomor 11.590 dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 3 halaman 336. Hadisnya hadis nomor 2223 dan hadisnya itu berasal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda dengan sabda yang sangat ringkas. Beliau menyatakan, "Innar riba wa in kathura fa innahu yarji'u ila kullin." Riba itu sekalipun hasilnya banyak menguntungkan, sesungguhnya akan berakibat pada kekurangan atau kerugian. Jadi seberapa pun riba itu akan merugikan. Oleh karena itu ketika kita itu melakukan tindakan-tindakan yang curang untuk mengambil keuntungan dari banyak orang yang bisa kita tipu, itu sebenarnya merupakan kerugian. Karena apa? Karena pada saatnya kalau kita ketahuan misalnya, kita akan mendapatkan ketidakpercayaan dari banyak orang. Apalagi ketika kita berpikir bahwa orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Empati kita akan mengatakan, ya tidak mungkin kita akan merugikan orang lain. Karena pembeli itu adalah mitra kita. Penjual itu adalah mitra kita. Sehingga ketika kita menjadi penjual, kita harus tahu bahwa para pembeli itu adalah mitra kita yang harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi pembeli, penjual itu adalah mitra kita selama-lamanya. Karena apa? Dalam dunia bisnis, kemitraan itu harus dibangun selamanya dengan sikap jujur sehingga tidak boleh ada pihak yang saling merugikan. Dan pada saat ketika ada satu yang merugikan dan kemudian pihak yang terugikan itu tahu bahwa dia dirugikan, bisa jadi komunikasi mereka itu akan bisa terputus dan hubungan mereka itu akan semakin renggang dan pada saatnya terjadi distrust. Ketidakpercayaan itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa merugikan bagi semua pihak. Saya kepada mahasiswa saya selalu mengatakan begini, modal utama dalam berbisnis itu bukan skill, bukan uang, tetapi kepercayaan. Trust, itu yang harus kita peroleh. Gitu. Dan ketika kita itu menjadi orang yang dipercaya orang lain, insya Allah kita itu akan dengan mudah berbisnis. Jadi kalau kita itu bicara tentang dunia bisnis, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh orang. Dan orang yang akan dipercaya itu adalah orang yang jujur. Maka kejujuran itu menjadi modal awal. Ya, seperti yang dilakukan Rasulullah. Dia itu punya sifat sidik. Orang yang betul-betul jujur sehingga dia bisa dipercaya banyak orang. Dan dia profesional, bersikap amanah. Di samping dia cerdas untuk melakukan semuanya dan bahkan dia punya keterampilan berkomunikasi sehingga proses komunikasi yang bagus itu melahirkan kesuksesan yang dia peroleh sebagai akibat dari akhlak yang mereka pahami dari Rasulullah. Karena para pembeli yang berkaitan dengan dagangan Rasulullah itu sadar bahwa orang inilah yang harus dipercaya dan wajib dipercaya sehingga mereka datang untuk memburu dagangan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Dan pada saatnya memang Rasulullah menjadi pedagang yang sukses karena kejujuran yang menjadi modal utama ketika berdagang. Nah, ketika kita menjadi pembeli pun juga harus begitu. Jangan sampai kita mencoba untuk melakukan manipulasi sehingga banyak pedagang, banyak penjual yang kita rugikan karena tindakan manipulatif yang kita lakukan. Sekarang ini banyak tindakan-tindakan manipulatif yang kita sebut dengan ikhtikar, penimbunan. Dan juga banyak tindakan manipulatif yang berupa najas. Ya, manipulasi permintaan yang pada saatnya akan mengecoh banyak orang, yang pada saat semua orang terkecoh, dia akan sulit untuk berbisnis dengan jujur dan terbuka, dan disitulah kemudian peluang untuk saling merugikan itu sangat banyak. Nih, dengan ayat-ayat yang kita baca, misalnya di dalam surat Al-Mutaffifin tadi dan surat Ar-Rahman, dan juga hadis-hadis yang bisa melengkapi hasil bacaan kita, sebenarnya Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu tidak takut akan kehilangan rezeki. Bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan Allah tidak pernah lupa untuk memberikan fasilitas apapun kepada manusia untuk mendapatkan apapun yang dibutuhkannya.
Allah menciptakan manusia dengan segala keunggulannya, termasuk di dalamnya telah diatur kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan rezekinya, dan semudah apapun rezeki itu diperoleh, jangan sampai diperoleh dengan cara yang curang. Demikian juga sesulit apapun rezeki itu diperoleh, jangan sampai kemudian menimbulkan tindakan curang, sehingga kecurangan itu akan merugikan diri sendiri dan banyak orang yang berinteraksi dengannya. Di samping itu juga Islam mengajarkan bahwa orang Islam itu betul-betul selalu bersikap tawakal, berserah diri hanya kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah telah menyediakan fasilitas untuk mereka, fasilitas yang memang diperlukan untuk siapapun ketika orang itu mencari rezeki, untuk bisa mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya untuk kepentingan duniawi dan untuk kepentingan ukhrawi, dunia akhirat. Dan kalau orang Islam itu berbisnis, dia harus mempertimbangkan keuntungan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Jangan sampai kemudian keuntungan duniawinya diraih tapi keuntungan ukhrawinya lepas, atau keuntungan akhiratnya itu karena diperoleh tapi keuntungan dunianya lepas. Dua kepentingan itu tidak usah dipertentangkan dan tidak seharusnya dipertentangkan. Ya. Saya masih ingat ketika membaca surat Al-Mulk ayat 15, di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, dan karena itu berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali dan dibangkitkan. Artinya di sini kita harus tahu bahwa Allah itu menjadikan bumi itu sebagai sesuatu yang mudah bagi kita untuk mendapatkan peluang-peluang memanfaatkan bumi seisinya. Oleh karena itu dikatakan silakan berjalan di semua penjuru, makan sebagian dari rezeki Allah. Dan ketika kamu itu makan rezeki Allah dan mencari rezeki, jangan pernah lupa bahwa suatu saat kamu harus mempertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir ingin saya sampaikan dalam pengajian ini, mari kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemilik rezeki yang akan memberikan rezeki kepada kita dengan seadil-adilnya. Semua ada di bumi ini dan Allah menyediakan semua itu untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu jangan pernah takut akan kehilangan rezeki dalam berbisnis. Utamakan selalu kejujuran untuk kemaslahatan bersama, karena kita harus tahu bahwa mereka adalah bagian dari kita, kita adalah bagian dari mereka, aku bagian darimu, kamu bagian dariku, sehingga yang perlu kita tampilkan adalah ego kita untuk kepentingan kita bersama, sehingga kita tidak akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita, dan juga jangan sampai mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain. Dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang selalu akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berinteraksi, termasuk di dalamnya ketika kita berbisnis dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.